warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam, tak bosan-bosannya kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya sifat sabar dan tawakal di dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengangkat sebuah pidato yang berjudul Sabar dan Tawakal. The greatest problem that has confronted man from immemorial is the moral problem, except we want to be peasant. Masalah terbesar yang dihadapi sejak zaman purbakala sampai zaman sekarang ini adalah masalah dekadensi moral, kecuali kalau kita mau bersabar. Menurut Imam Zunnun al-Misri, sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, bersikap tenang ketika mendapat cobaan, dan menampakkan sikap cukup walau sebenarnya kita berada di dalam kefakiran hidup. Secara singkat, sabar merupakan ketabahan hati dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam tafsir Jalal lainnya menjelaskan bahwa maksud ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar dalam melakukan taat dan dalam menghadapi musibah, serta dari menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dapat kita ambil garis merah. Ternyata sabar itu ada pada 3 tempat. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk melakukan taat dan dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka kalau ada orang puasa di bulan Ramadan, sholat sehari semalam 5 waktu dia kerjakan, membayar zakat, berarti orang seperti ini termasuk orang yang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang tidak mau puasa di bulan Ramadan, sholat sehari semalam 5 waktu dia tidak kerjakan, membayar zakat pun dia tidak mau, berarti orang seperti ini termasuk orang yang tidak bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak sabar, maka ketika itu statusnya bukanlah lagi seorang jin maupun manusia. Jadi apa dia? Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 179 menjelaskan, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kemudian yang kedua, sabar dari menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan sebuah lagu Roma Irama. Ada yang mau dengar semua? Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Jawabannya, karena semua itu adalah memang cara setan dalam merayu umat manusia agar mabuk di dalam kehidupan dunia sampai mereka meninggal dunia. Rasul pun pernah bersabda, hujibatun naru bisyahawati wa hujibatu jannatu bimakarihi. Neraka diliputi dengan syahwat dan surga dipagari dengan sesuatu yang tidak disukai. Maksud dari neraka diliputi dengan syahwat apa? Maksudnya, syarat kita untuk masuk neraka, kita harus mengikuti keinginan syahwat. Begitulah sebaliknya, jika kita ingin masuk surga, maka kita harus siap untuk melakukan apa yang tidak disukai oleh keinginan syahwat. Kita lihat anak muda zaman sekarang lebih suka nongkrong di warung wifi ketimbang pergi mengaji. Buka HP, mainannya PUBG, duduknya fokus tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Ketika azan maghrib berkumandang, dia pun tak peduli, padahal dia juga belum mandi, apalagi gosok gigi. Hingga akhirnya dia pun mati di dalam kubur dia sendiri sambil menerima azab ilahi. Sungguh ngeri dan kasihan sekali. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap musibah. Tanda pertama, seseorang itu sabar terhadap musibah dengan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia yakin dan sadar bahwa sungguh apa yang dia miliki adalah milik Allah dan kepada Allah pula dia akan kembali. Jika keyakinan ini ada pada diri kita, maka sebesar apapun musibah yang kita hadapi tidak akan mampu menggoncangkan iman kita. Gunung boleh meletus, air boleh meluap ke daratan, bumi boleh berguncang, tapi hati tetap tenang, tidak memanas sampai meluap apalagi berguncang, karena dia yakin itu semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia,
Selain bersabar, kita juga dianjurkan untuk memiliki sifat tawakal. Apa itu tawakal? Secara bahasa, tawakal artinya menyerahkan diri. Imam Sahal bin Abdullah menggambarkan tawakal apabila seorang hamba di hadapan Allah seperti bingkai di hadapan orang yang memandikannya. Ia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang memandikannya tanpa dapat bergerak dan bertindak. Inilah gambarannya orang bertawakal kepada Allah. Dia akan pasrah terhadap apapun yang Allah takdirkan kepadanya. Dia tidak protes, dia tidak mengeluh, dan dia tidak pula merasa pilu. Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulumil wal Hikam menjelaskan hakikat tawakal adalah hanya bersandar kepada Allah dalam usaha menarik manfaat dan menolak kemudaratan dari segala perkara yang bersifat duniawi maupun ukrawi. Dengan landasan keimanan, tidak ada yang bisa memberi, mencegah, mendatangkan mudarat dan memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini akan tenang dan sempurna jika kita berusaha kemudian bersabar dan diakhiri dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezeki baginya. Oleh karenanya, kesimpulan pidato saya adalah bersabar dan tawakal adalah ciri mukmin sejati yang selalu mendambakan kebahagiaan abadi, yang selalu tabah hati dan berserah diri kepada Ilahi, sehingga dia pun mendapat surga yang tertinggi bersama para nabi dan bidadari yang bermata jeli. Oleh karenanya, mari kita jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta tabah dalam menghadapi musibahnya dan menyerahkan segalanya kepada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Makan keripik di pinggir sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari Saudara Aldi Febriansyah yang merupakan perwakilan dari Kota Langsa. Kemudian berikutnya kita silakan untuk tampil ke atas panggung pemegang peserta nomor 34 dan bersiap-siap nomor undian 36. Semangat,